Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bertemu lagi dalam ibadah online di minggu pagi ini. Kami mengucapkan salam kepada GKP Tangerang MT Haryono dan ranting-rantingnya, kepada GKP Kampung Melayu, kepada GKP Lemah Abang, kepada GKP Kartini, GKP Solo, GKP Kalimantan Sosok dan Sebudu. Selamat hari Minggu. Mari Bapak Ibu kita sama-sama siapkan hati kita. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaiannya, rasakan kebaikan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, nampak keagungan. Yesus ku sembah, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup
Bapak Ibu, angkat suara dan hatimu. Jangan sia-siakan waktu ini. Mari kita menyembah bersama. Tinggikan Yesus dalam setiap keadaan kita. Kenali kebaikan Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan. Katakan ku kagum hormat. Pengagungan yang terbaik Tuhan. Pujian yang terbaik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yes. Gak ada yang sepertimu Kristus. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak, layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak, layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau, Yesus. Terima kasih, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini enggak mudah Bapak Ibu. Tapi Allah yang kita sembah tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, mari Bapak Ibu, bila Anda merasa berat dalam hari-hari ini, biarlah pujian ini boleh menguatkan kita semua. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu yang luar biasa. Lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan kami Yesus. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Dia jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Dia jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya.
Bapak Ibu, sementara pujian ini dinaikkan, mari kita mengingat janji Tuhan yang begitu luar biasa. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Dia Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, sekalipun mungkin sekitar kita, bahkan dikatakan biarpun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, kasih setia Tuhan tidak akan pernah tinggalkan Bapak Ibu dan saya. Dan kemenangan sudah Allah siapkan buat Bapak Ibu dan saya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat hati kita, kita katakan aku percaya. Aku percaya. Ada mata air di tengah padang gurun. Berkat-Mu atasku melimpah. Tuhan menyediakan hidangan di depan lawan kita. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita mau bersama-sama berdoa syafaat. Kita mau berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, sekalipun Tuhan, banyak yang tidak bisa kami predik Tuhan ke depan. Gadamu dan tongkat-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersama-sama mengangkat hati kami memberkati bangsa dan negara Indonesia. Di tengah segala tekanan dan krisis yang terjadi, Tuhan biarlah Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk kota kami Jakarta. Kami mohon kemurahan Tuhan buat kota Jakarta ini. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat tubuh Kristus dimanapun berada. Engkau yang memampukan setiap kami Tuhan. Di masa-masa yang tidak mudah ini, kami boleh berkata, Engkau Allah yang bela. Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang menyiapkan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau bilang, Engkau menyiapkan air di tengah padang gurun. Bahkan dalam kitab Mazmur berkata, Tuhan menyediakan hidangan di depan lawanku. Di depan tantangan-tantangan yang kami hadapi. Engkau yang memampukan kami Tuhan. Engkau yang memampukan setiap kami. Sehingga kami boleh menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Sembah Kau Tuhan, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan
kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Shalom. Terima kasih Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih ada dalam kesempatan untuk ibadah online pada hari ini. Walaupun kami di tempat masing-masing, di tempat kita berada masing-masing, saya percaya Roh Tuhan akan bekerja secara pribadi, lepas pribadi. Mari sebelum saya mulai, saya ajak sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami datang padamu, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan izinkan buat kami sehingga kami boleh ada di dalam satu kesatuan, yaitu ibadah secara online. Kami tahu Tuhan Engkau sendiri yang akan tuntun dan pimpin kami masing-masing walaupun kami di tempat kami berada masing-masing. Situasi dan tempat yang berbeda, tapi satu hal yang kami tahu, Roh Tuhan akan tetap ada di dalam setiap tempat dimanapun kami berada. Pimpinan-Mu ya Tuhan lewat Roh-Mu akan menuntun kami untuk menjadikan kami umat di dalam satu kesatuan. Kesatuan iman, kesatuan percaya kami kepadamu ya Tuhan. Karena itu Bapak lewat Roh-Mu yang ada dalam diri kami masing-masing, ajarkan kami menurut kehendak-Mu. Sesuai dengan apa yang kami dengar, bahkan lebih banyak lagi pengertian-pengertian baru yang dapat kami tangkap lewat firman-Mu ini. Kami menyerahkan acara kami dari awal sampai selesai dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja secara pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami alaskan doa ini dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, tema kita bulan ini adalah teladan. Menjadi teladan. Agar supaya dengan keteladanan itu kita bisa membawa banyak orang kepada Tuhan. Khususnya saya mau tekankan bawalah satu orang saja kepada Tuhan tahun ini. Supaya kita betul-betul melipat gandakan jumlah bilangan kita. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Nah, saya mau ambil renungan kita pada hari ini lewat 1 Petrus 5 ayat 3. Yang berbunyi begini. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, ayat ini bicara bahwa kita harus menjadi teladan atas domba yang dipercayakan kepadamu. Ini terjemahan istimewanya buat kita sama-sama mengerti. Jadi kita menjadi umat Tuhan harus menjadi teladan bagi kawanan domba. Jadi orang-orang yang ada di bawah kekuasaan, orang-orang yang ada di bawah pemimpinanmu, orang-orang yang ada di dalam lingkungan di mana kamu berada. Dengan ini berarti kamu harus menjadi teladan. Kalau kamu menjadi seorang leaders, kamu harus menjadi teladan. Kalau kamu menjadi seorang ketua, kamu harus menjadi teladan. Kalau kamu menjadi seorang pemimpin, kamu harus menjadi teladan. Kalau kamu menjadi seorang yang mempunyai kekuasaan atau authority atas sesuatu yang dipercayakan kepadamu. Nah, jadi kalau kita belum menjadi bagian itu, berarti kita belum menjadi orang-orang yang dipercayakan. Kalau kita belum menjadi tahapan itu, kita belum untuk menjadi keteladanan. Itu sebabnya mengapa ayat ini berkata kamu menjadi teladan kalau kamu bisa dipercaya Tuhan atas sekelompok orang yang dibawa kepemimpinan kamu. Nah, itu sebabnya mari di dalam tema konteks ayat ini maka saya mau tekankan ada 3 hal penting yang harus kita ingat untuk menjadi teladan. Yang pertama, jadilah teladan di dalam mengasihi saudara kita yang saya sebut sebagai fellowship. Kita harus menjadi betul-betul teladan di dalam kesatuan umat yang ada di dalam sekitar kita. Kita harus menjadi teladan di dalam lingkungan di mana kita berada. Kita harus menjadi teladan di dalam tempat di mana kita ditempatkan oleh Tuhan di suatu tempat. Nah, bagaimana kita bisa menjadi teladan di dalam hal ini untuk memberitakan kasih Tuhan yang kau terima? Bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita di dalam hidup kita ini dengan memberitakan kasih Tuhan? Nah, kita tidak mungkin bisa mengasihi kalau kita nggak punya dasar konsep iman. Itu sebabnya untuk menerapkan konsep menjadi teladan di dalam mengasihi sesama, berarti kita harus punya iman. Iman yang kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mempunyai
kasih. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih adanya. Itu sebabnya ini menjadi dasar utama di dalam hidup kita, dalam fellowship, membentuk persekutuan, membentuk kesatuan, membentuk di dalam satu kelompok yang ada di dalam naungan kita. Kasih, yaitu dasarnya iman. Kita tidak mungkin hanya mendasarkan iman dalam hidup ini, tapi kita mesti memberikan kesaksian iman. Artinya apa? Kita membuktikan iman yang kita punya itu dibuktikan dengan kenyataan dalam hidup kita ini. Ada bukti-bukti otentik yang nyata dalam hidupmu bahwa tangan Tuhan yang ajaib yang menuntun kita untuk berjalan dan bertindak dengan iman. Sehingga kita menimbulkan kasih kepada orang-orang. Jadi kalau kita mau menjadi bagian di dalam fellowship ini, yaitu mengasihi sesama kita, menjadi teladan di dalam mengasihi, yang dasar utama adalah iman. Kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah kasih. Kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah memberikan kasihnya kepada kita lebih dulu, baru kita bisa memberikan kepada orang lain. Kita harus percaya bahwa Allah yang kita punya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi kita dan mengasihi kita semua. Yang kedua, kita mesti percaya pula bukan hanya di dalam kasih ini. Kita membuktikan iman yang kita punya itu sebagai bagian yang terpenting dalam hidup ini. Nah, Yesus berkata, aku mempunyai kasih Bapa dalam hidupku, maka aku bisa mengasihi kamu. Itu sebabnya mengapa kita juga mesti tahu, aku mempunyai kasih Yesus di dalam hidup kita ini. Sehingga lewat kasih Kristus kita bisa mengasihi sesama kita. Ini dasar penting di dalam menjadi teladan untuk menerapkan kasih yang ada dalam kita lewat kelompok yang kita bina, lewat kelompok yang kita bentuk, lewat kelompok yang mana kita dipercayakan Tuhan atas kamu supaya dia tumbuh menjadi dewasa di dalam Dia. Yang kedua, kita harus menjadi teladan. Menjadi teladan apa? Kita harus menjadi teladan di dalam kehidupan yang baru. Kita mesti menjadi teladan di dalam hidup kita yang baru. Anda tahu ketika kita menerima Kristus, kita adalah orang-orang baru atau ciptaan baru. Dalam hal ini kita mesti bisa menunjukkan keteladanan kita sebagai orang yang diciptakan baru. Sebagai orang yang menjadi baru. Betul-betul kita bukan lagi yang lama. Yang lama sudah lalu. Tapi yang baru terbit. Ini yang mesti kita tunjukkan, mesti kita teladankan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita hidup sebagai orang-orang baru. Bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang mempunyai terang. Bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang memiliki kasih. Bagaimana kita punya hidup di dalam kehidupan kita kepada umat manusia. Itu sebabnya mengapa bicara bagian yang kedua, jadilah teladan di dalam kehidupan yang baru ini yang saya sebut sonship. Jadi bagaimana kita bisa betul-betul menjadi anak di dalam Dia. Anak bagi pandangan Tuhan. Kita adalah anak Allah. Nah, ini penting dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Kalau kita mau menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Maka yang dikatakan di sini adalah kita harus punya pola pikir berubah. Paulus berkata, biarlah kita terjadi pembaharuan hidup di dalam pola pikir. Kita jangan lagi berpikir, kalau aku diberi maka aku memberi. Itu salah. Itu pola pikir yang lama. Kalau kamu diberkati maka kamu akan memberkati. Itu salah. Itu pola pikir yang lama. Semua orang juga bisa. Kalau kamu diberkati kamu memberkati. Kalau kamu disayang maka kamu menyayang. Ini banyakkan konsep dunia ini. Tapi Alkitab mengatakan, justru ketika kamu dibenci, kamu mengasihi. Ketika kamu disakiti, kamu mendoakan. Ketika kamu mendapatkan perlakuan tidak adil, kamu justru memberikan keadilan kepada mereka dengan kasih, dengan tunjukkan sifat baru. Itulah yang disebut sonship. Bagaimana kita membuktikan kepada dunia ini, kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, itu sebabnya pola pikir kita mesti berubah. Kita berani melakukan kasih walaupun kita tidak mendapatkan kasih dari mereka. Kita bisa memberi walaupun kita tidak bisa diberikan oleh mereka. Kita bisa menolong walaupun dia tidak pernah menolong kita sekalipun.
Dalam hidup kita ini kita mesti punya pola pikir. Konsep hidup kita ini berubah. Bukan lagi konsep yang lama dalam dunia ini. Kita bisa diberkati 100.000. Kita bisa kasih orang 10.000. Itu fine, easy. Tapi kalau kamu nggak mendapatkan apa-apa, tapi kamu memberi. Ini yang lebih sulit. Itu sebabnya mengapa saya mau tekankan. Alkitab kita berkata, orang yang menampar pipi kirimu berikanlah pipi kananmu. Itu membuktikan bahwa kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita balaslah kejahatan itu dengan doa. Dengan ucapan syukur Tuhan akan memberikan pengadilannya kepada setiap orang. Karena dialah pengadilan itu. Karena itu mari kita punya pola pikir, betul-betul pola pikir Kristus. Di dalam konsep yang kedua ini yang namanya sonship sebagai anak-anak Allah. Kita punya pola pikir berubah. Tidak lagi ada egoisme di dalam diri kita. Kalau engkau memberi maka aku memberi. Kalau engkau menguntungkan aku maka aku bisa menolong. Kalau kau bisa memberi sesuatu yang baik bagi aku maka aku bisa berbuat baik kepadamu. Maka ada pedoman di dalam dunia ini. Kalau engkau berbuat baik dengan aku bisa 10 kali lebih baik daripada kamu. Tetapi kalau engkau berbuat jahat 1 kali aku bisa 10 kali lebih jahat dari kamu. Itulah konsep dunia. Jangan kamu tiru. Tapi Alkitab mengatakan orang berbuat jahat sekalipun kamu tetap berbuat baik kepada dia. Itulah sonship. Itulah anak-anak Tuhan. Itulah anak-anak Kristus. Tidak ada lagi yang namanya egoisme dalam diri kita. Melainkan kita punya yang namanya mengasihi. Kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Itu sebabnya mengapa menjadi anak-anak Tuhan. Wajib dalam hidup kita ini. Konsep dan pola pikir kita ini berubah. Seperti pola pikir Kristus. Makanya Paulus berkata, hendaklah pikiranmu menjadi pikiran Kristus. Kehendakmu menjadi kehendak Kristus. Kemauanmu menjadi kemauan Kristus. Maka kita tahu itulah yang disebut sonship. Anak-anak Allah. Bapak dan Ibu, bukan saja keteladanan kita harus menjadi keteladanan yang berdasarkan kasih Kristus. Yang kedua, keteladanan kita harus menjadi keteladanan dalam kehidupan baru sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga, keteladanan kita harus bertindak, berbuat, melakukan seperti Kristus. Yang ketiga, mengikuti jejak Kristus sebagai teladan kita. Bapak dan Ibu, kita mesti sadar, kita disebut anak-anak Allah. Yesus disebut anak Allah. Itu sebabnya mengapa kita menjadi pengikut Kristus. Kalau Yesus berkata, Bapa dan aku menjadi satu. Maka saya mau katakan, engkau dan Kristus menjadi satu. Kristus mengasihi Bapa. Maka saya juga mau mengatakan, engkau juga mengasihi Kristus. Kristus begitu taat kepada Bapa sampai mati sekalipun dia tetap taat dan dia tidak pernah menyangkali Bapa. Hari ini saya juga mau bilang, kita juga harus taat kepada Kristus sampai mati sekalipun kita tetap taat kepada Kristus. Bukan kehendakku melainkan kehendakmu ya Bapa. Itu kata Yesus. Saya juga mau bilang, bukan kehendakku ya Tuhan, melainkan kehendakmu ya Kristus yang hidup di dalam aku. Seringkali kita sulit di dalam hidup ini. Kita mau mengikuti kehendak kita. Kita tidak mau mengikuti kehendak Kristus. Kita seringkali hidup dalam langkah kita jalan, menurut jalan kita, bukan jalan Kristus. Maka tidak heran kita mengalami berbagai-bagai rintangan, berbagai-bagai cobaan yang membuat kita menjadi sulit. Tapi cobalah mengikuti jejak Kristus. Maka kita akan tahu kita hidup di dalam kehendak-Nya, bukan kehendakku. Itu akan bisa terjadi. Banyak orang mengatakan tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi saya mau bilang mungkin kalau Kristus hidup di dalam kita. Dan rohnya yang hidup, roh Bapa yang hidup di dalam kita. Yang akan memberikan kita kekuatan. Dan kita tahu Yesus sudah memberikan roh itu ke dalam diri kita. Ketika hari Pentakosta terjadi, roh itu tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya dia ada di dalam kamu.
Dia ada di dalam saya, dia ada di dalam umatnya. Karena itu hiduplah menjadi teladan seperti Kristus. Dan kita tahu Yesus akan memberikan kita kekuatan. Ketika Yesus di dalam kesulitan, ketika Yesus mengalami cobaan yang begitu berat, ketika dia mengatakan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Alkitab mengatakan Bapa di surga mengirimkan malaikatnya untuk memberi dia kekuatan. Saya mau bilang kepada kita semua, ketika kita mengalami situasi yang berat sekalipun, kalau kita mau berseru dan minta pertolongan Tuhan dalam doa kita, maka Dia akan menjawab, memberikan kita kekuatan lewat firman-Nya yang ada di dalam pikiran kita. Maka firman-Nya itu akan meneguhkan kita, menguatkan kita, memberikan kita satu pandangan baru. Jadi mari, jadikanlah keteladanan sesuatu yang sangat penting dalam hidupmu. Teladan di dalam hal kasih. Teladan di dalam hal manusia baru. Teladan di dalam hal mengikut Kristus. 3 poin ini penting untuk kita pegang dalam hidup kita ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa sebagai akhir dari acara ini, dari firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami kalau kami boleh ada dan diberi kesempatan untuk dapat mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh mengajar terus dalam hidup kami, supaya kami betul-betul menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kalau kami sebagai kepala keluarga, kami boleh menjadi teladan di dalam keluarga kami. Kalau kami menjadi satu kelompok umat Tuhan, maka kami boleh menjadi teladan dalam kelompok kami. Kalau kami boleh menjadi ketua di dalam bagian, di dalam pekerjaan kami, biarlah kami juga boleh menjadi teladan di dalam kelompok yang kami bina. Bapak, jadikan kami Kristus yang betul-betul senter dalam hidup ini. Biarlah kami boleh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kami juga boleh memberikan keteladanan dalam kehidupan kami sebagai anak Tuhan. Biarlah juga kami boleh menjadi keteladanan di dalam mengikut Kristus dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa. Bentuklah setiap umat Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu menjadi orang-orang yang seperti Engkau rancang dalam hidupnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini memang diberikan hari yang khusus buat kita sama-sama untuk melakukan yang namanya perjamuan kudus. Mari saya mau ambil roti yang Tuhan sebelum disalibkan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkannya bagi kamu. Lakukanlah untuk memperingati akan aku. Berarti Tuhan Yesus mau kita senantiasa mengingat kematian Dia. Karena kematiannya adalah satu cara untuk dapat bersekutu kembali dengan Kristus. Lewat tubuhnya kita dipersatukan supaya kita menjadi satu tubuh. Dan kemudian Dia mengambil cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Artinya apa? Supaya kita pun sadar bahwa Yesus yang mati di kayu salib, darahnya yang tertumpah sebagai meterai, sebagai tanda, sebagai bukti bahwa Kristus yang mati bersama dengan kita di dalam satu kesatuan, di mana korban Kristus yang menjadi korban persembahan, korban penebus dosa. Sehingga kita punya dosa, kita punya kesatuan kembali dipulihkan. Nah karena itu Bapak Ibu, Paulus mengingatkan sebelum kita mengambil roti dan anggur ini, kita mesti mempunyai satu pandangan baru. Mau mengambil roti sebagai tubuh Kristus. Mari karena itu kita minta persekutuan dengan Tuhan, mengkuduskan kita untuk layak mengambilnya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu sebelum kami mengambil roti dan anggur ini. Kuduskan sebelumnya di dalam nama Yesus. Biar roti dan anggur ini menjadi satu kesatuan dengan kami. Satu tubuh dengan Kristus. Dan satu darah sebagai kekuatan. Sebagai kesatuan umat Tuhan. Bapa, karena itu biarlah kami tetap layak mengambilnya. Ampuni kami bila salah bertindak. Ampuni kami mungkin kami berbuat sesuatu yang tanpa kami sadari membuat Tuhan kecewa. Bapa terus bimbing kami lewat roh-Mu supaya kami terus berjalan menurut jalan Tuhan. Terima kasih Bapa.
biarlah kami mau sambut roti dan anggur ini di dalam satu iman kami. Yesus Tuhan sebagai juru selamat kami yang kekal, yang menyatukan kami dalam kesatuan iman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tadi Bapak dan Ibu, saya mau ajak pikiran kita kepada 2000 tahun yang silam, Yesus yang mati di kayu salib. Dia tanpa dosa, tanpa kesalahan, dianggap sebagai manusia terkutuk yang sangat berdosa besar. Sehingga dia harus mati di salib. Salib adalah bukti hukuman yang terberat atas manusia. Salib adalah bukti bahwa hukuman manusia yang ditanggungnya. Padahal Yesus tidak pernah bersalah. Tapi mengapa dia menanggung? Kesalahan siapa yang dia tanggung? Saudara dan saya. Bersyukur karena Kristus yang mati di kayu salib menanggung dosa kita. Sehingga kita tidak perlu menanggung lagi hukuman Tuhan. Karena itu dia mengatakan, inilah tubuhku yang dipecahkannya bagi kamu. Barang siapa yang makan tubuhku, di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu kekal. Angkat roti di tangan kananmu. Dengan iman kita percaya bahwa inilah tubuh Kristus. Lewat tubuh ini kita boleh dipersatukan menjadi tubuh Kristus. Mari kita angkat dan kita makan bersama dalam nama Yesus. Dia mengangkat cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Barang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, di dalam dia ada hidup dan hidup itu kekal. Aku akan membangkitkannya pada hari kebangkitan. Angkat cawanmu, bukankah dengan iman kita percaya bahwa inilah darah Kristus yang membuat kita dipersatukan lewat umat Allah dan anak-anak Allah. Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekarang dalam tubuhmu mengalir tubuh dan darah Kristus yang membuat kita menjadi satu tubuh. Tubuh Kristus, satu umat, umat pilihan Tuhan, satu bangsa, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Agar supaya kita memberitakan betapa besar karya Tuhan yang dikerjakannya di dalam kamu. Untuk itu mari Bapak dan Ibu, kalau kita memang mempunyai masalah dalam hidup ini, Kristus mau kita menanggalkan masalah. Dan kita lihat karena masalah kita sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Kita punya penyakit, dia sudah terima di kayu salib. Karena itu mari biarlah berkat perjamuan ini mengalir di dalam kamu. Kalau engkau sakit, dalam nama Yesus, jadilah engkau sembuh. Kalau engkau lemah, lesu, letih, Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terimalah damai kelegaan dari Allah karena engkau betul-betul menyerahkannya ke dalam Kristus Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan umat-Mu ini, anak-anak-Mu yang sudah mengambil perjamuan. Biarlah mereka boleh dipulihkan, dikuatkan, diteguhkan. Yang sakit boleh dijamah, disembuhkan. Yang letih lesu boleh dikuatkan dan dia bangkit berdiri dengan kuat. Karena kami tahu Tuhan, darah Yesus, tubuh Yesus yang hancur di kayu salib membuat kami kuat, membuat kami menang, membuat kami umat pilihan Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya berkat perjamuan boleh mengalir di dalam kita semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ibadah online ini sudah selesai. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah, saudara sekalian yang sudah ikut dalam acara ini. Kiranya berkat dan damai Tuhan menyertai kita semua. Juga bagi orang-orang umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah ikut ambil bagian dalam acara ini, dalam ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari saya mau berdoa buat berkat Tuhan hari ini.
Bapa di surga, kami datang padamu, kami mengucap syukur buat berkat yang Tuhan siapkan bagi umat Tuhan yang ikut di dalam ibadah ini. Biarlah kiranya damai Tuhan yang melampaui segala akal, kekuatan dan pengertian Tuhan yang luar biasa, turun ke atas kita semua lewat Yesus Kristus Tuhan. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah, jadikanlah hidupmu teladan bagi orang-orang di sekitarmu, sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan lewat hidupmu. Menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kau ada. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.